Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Hingga memasuki pekan ke-23, belum ada yang bisa memprediksi atau nebak-nebak siapa yang akan keluar jadi juara musim ini. Karena ya poin pun sangat mepet. 3 tim teratas itu kalau terpleset satu kali aja, maka akan berubah posisinya. Dan kami ingatkan loh ya, posisi saat ini di klasemen itu nggak menjamin tim itu akan keluar sebagai juara di akhir musim. Contohnya udah kelihatan kok. Di awal musim ini aja, Borneo FC itu 11 kali menang beruntun. Justru saat ini malah tercecer di urutan 3 dan kesusul sama Persib yang di awal musim justru ada di papan bawah. Betul apa betul? Maka hal ini pun bisa terjadi di putaran kedua ini. Nah, kalau kita flashback ya, kalau kita berkaca pada tahun 2018 silam, di mana di tahun 2018 silam pun Persib Bandung di pekan 22 masih memimpin klasemen, unggul 5 poin dari peringkat 2 Bali United. Tapi justru di akhir kompetisi, Persija yang ada di urutan 4 yang jadi juara. Di musim 2018, posisi Persib di puncak klasemen itu tergusur oleh PSM Makassar itu terjadi di pekan 26. Yang justru di pekan 22 itu PSM ada di posisi 5. Apakah musim ini pun sama di pekan 26 posisi Persib akan disalip juga? Maka bagi Persib Bandung, laga lawan Madura ini di pekan 23 ini adalah jawabannya. Kalau ternyata Persib gagal menang lawan Madura di pekan 23 ini, maka ini akan menyamai dengan apa yang terjadi di 2018. Pekan 23 pun Persib gagal menang ya, dan akhirnya kesana-kesananya Persib sulit raih kemenangan. Tapi tenang aja, itu baru sebatas cuma analisa kami semata. Biar kalian tenang, berikut akan kami coba tampilkan sejarah nih ya, tim-tim yang pernah juara pertama di eranya masing-masing dan juara terakhir di eranya masing-masing. Maksudnya juara pertama, misalnya juara pertama Liga Perserikatan, juara terakhir Liga Perserikatan, dan lain-lain ya. Juara pertama era Perserikatan di tahun 1931 adalah VIJ atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Persija. Ntar dulu nih. Kalau 1931 Persija juara masih pakai nama VIJ, kok mereka tetap pakai 1928 ya sebagai tahun lahir? Berarti di tahun 1931 Persib pun ikutan kompetisi, bukan Persib dong namanya, tapi BIVB. Kenapa ya? Supporter Persib itu tetap pakai 1933. Padahal tim lain bangga loh pakai tahun lahir awal meskipun namanya beda. Contoh Persija tetap pakai 1928 meskipun lahirnya namanya VIJ. Kenapa supporter Persib nggak mau ya? Padahal BIVB lahirnya tahun 1919. Tapi udahlah ya. Nah, di tahun 1979 lahirlah sebuah kompetisi baru alias dualisme kompetisi yang bernama Galatama. Uniknya, kompetisi Galatama ini justru katanya lebih diakui sama PSSI karena waktu itu di PSSI ada dualisme kepemimpinan. Nah, juara Galatama pertama adalah Warna Agung ya, tim asal Jakarta yang sekarang sudah bubar. Tapi sayangnya dua kompetisi ini tuh dihentikan di tahun 1993 dengan juara terakhir Perserikatan adalah Persib Bandung, sementara juara terakhir Galatama adalah Pelita Jaya atau yang sekarang disebutnya Madura United. Nah, ini ada kaitannya. Kenapa demikian? Maka masuklah era resmi profesional sepak bola yang diakui FIFA di tahun 1994 dengan juara pertamanya adalah Persib Bandung. Jadi Persib pun pernah ya juara pertama sebuah era kompetisi.
2008 muncul era baru Liga Indonesia dengan nama Indonesia Super League alias ISL ya, dan juara pertamanya adalah Persipura Jayapura. Tapi di tahun 2011 kembali lagi muncul lagi nih soal dualisme seperti yang terjadi di tahun 1979. Ada dua kompetisi yang berada di PSSI. Yang satu ngakunya itu resmi sama PSSI yang nama IPL alias Indonesia Premier League atau Liga Premier Indonesia. Yang satu ISL yang katanya justru liga ilegal. Aneh kan, liga ilegal. ISL itu bukannya dari 2008 ya, kok baru 2011 dibilang ilegal kalau nggak ada unsur politik di PSSI ini. Tapi ISL dan IPL tetap jalan loh ya dengan juaranya masing-masing. Sriwijaya jadi juara ISL 2011, sementara Semen Padang juara IPL 2011. Tapi Semen Padang yang diakui sebagai juara Liga Indonesia. Di sini kalian udah paham harusnya ya, kenapa Semen Padang lebih didengar sama PSSI ketimbang Sriwijaya. Udah hafal dong, udah paham dong. Dan lagi-lagi era ISL ini pun berakhir tahun 2014 dan Persib lagi-lagi menjadi juara terakhir era ISL dengan juara di 2014. 2017 masuklah era baru dengan nama Liga 1. Bayangkara FC jadi tim pertama yang juara di era Liga 1 dan Persib Bandung kembali jadi tim juara terakhir era Liga 1 dengan nama BRI Liga 1. Apakah musim ini akan terulang lagi di mana Persib jadi tim yang juara di era terakhir di Liga terakhir ya, tapi gagal juara di era baru? Nah, ini kan era baru nih dengan nama BRI Super League. Maka kalau kami urutkan sejak era Perserikatan dan Galatama sampai era sekarang, inilah tim-tim yang pernah juara di awal kompetisi dengan nama baru ya. Ada Persija, yakni juara pertama di era Perserikatan. Sayang banget sih emang Warna Agung juaranya Galatama ini udah bubar ya. Lalu ada Persib Bandung sebagai juara pertama Ligina alias Liga Indonesia. Dan Bayangkara FC sebagai juara pertama era Liga 1. Juara perdana ISL nggak kami sebutin lo ya, sebab juara perdana ISL itu masih main di Liga 2, Persipura Jayapura. Makanya kita akan nantikan nih siapa nih di antara 3 jawara yang pernah juara di eranya masing-masing yang akan jadi juara di era baru, di era Super League. Nah, kita akan lihat nanti nih, paling nggak di pekan 27 deh. Oke lanjut ya, kenapa kami bahas tadi ya, pekan 23 itu sangat krusial lah, 23, 24 sampai 27 itu krusial, karena biasanya kalau di pekan 23 sampai 27 ini ada beberapa hal yang terjadi, ada kebahagiaan, ada kesedihan, dan ada pemecatan biasanya. Yang sedih yang biasanya itu tim-tim yang gagal menang nih dari pekan 23 sampai 27. Katanya sih ini mitosnya lo ya. Katanya kalau tim-tim yang gagal menang di pekan 23 sampai pekan 27 itu kesananya pun akan sulit. Bahkan yang di atas pun bisa gagal juara biasanya katanya. Nah, pekan 23 ini pun biasanya banyak terjadi pemecatan, terutama di sisi pelatih. Sekarang aja udah ada nih 2 pelatih yang ada di ujung tanduk, yakni Milomir Cecilia dari Persis Solo yang cuma dikasih waktu sampai hari Minggu ini aja nih saat Persis Solo lawan Persi Kediri. Kalau Persis Solo gagal menang lawan Persi Kediri, otomatis Milomir Cecilia akan out. Yang kedua, Dejan Antonik di Semen Padang. Ini dikasih waktu sampai pekan 24 saat Semen Padang lawan PSIM Jogja. Kalau gagal menang, ini pun sama. Dejan Antonik dipastikan out. Dan ini pun terjadi hampir tiap musimnya. Karena ya di setiap kompetisi itu, terutama di kompetisi Indonesia, biasanya kalau putaran pertama itu di pekan 7, 8, 9 lah ya. Kalau di putaran kedua biasanya 23 sampai 27 ini akan terjadi pemecatan. Karena biasanya gini loh, kalau di putaran pertama kenapa pekan ke-7, 8, 9 yang terjadi banyak pemecatan? Karena biasanya kalau tim-tim yang gagal bersinar ya, gagal bersaing di pekan 1 sampai 7 atau 9 atau 10 lah maksimal ya, itu akan sulit nih
untuk bersaing di papan atas apalagi tengah ya gitu kan. Nah sama nih di putaran 2 pun tim-tim yang gagal menang ataupun jeblok ya di pekan 23 sampai pekan 27 ya kesananya akan susah, bahkan target pun mungkin akan lepas dari genggaman. Kalau yang targetnya juara bisa lepas, kalau yang targetnya bertahan ya juga bisa lepas, kalau yang targetnya mungkin tidak terdegradasi bisa saja terdegradasi. Makanya kalau putaran pertama pekan 7 sampai 10, kalau putaran 2 pekan 23 sampai 27. Jadi tahun ini saya dukung Persija juara. Kalau yang biru-biru, terlalu banyak curang, sosmed. Kalau orang sini bilang bang Puki. 3 poin. Lanjut, udah denger ya ucapan manusia yang satu tadi. Ada apa ya kata yang pantas, kata yang tepat untuk manusia yang kayak satu ini nih? Gini loh buat kami, kalau memang dirasa tim kalian udah nggak mampu bersaing untuk jadi juara, ya nggak usah hina klub lain juga kali. Ngedukung klub lain buat jadi juara sih sah-sah aja, silahkan saja. Mau dukung tim manapun jadi juara silahkan saja, tapi nggak usah juga hina klub lain. Nah inilah contoh kata-kata yang sering kami bilang. Ketika kebencian mengalahkan akal sehat dan logika, yang ada di otaknya cuma ada kebencian, tapi buta sejarah dan minim ilmu pengetahuan. Lagian juga ya, aduh, malu saya mah kalau jadi pendukung Malut United. Kenapa? Kalian itu timnya baru lahir, baru 2 tahun yang lalu, tapi udah ngerasa si paling tua aja di Indonesia. Dia bilang apa? Tim biru-biru, kebanyakan sosmed dan curang. Ada belajar dulu yang pinter. Ini orang ngejek lu ya udah kata-katanya ada rasis cuman di tit aja tuh ya. Kami nggak ngejek dia loh. Kami juga nggak rasis dia, cuman dia aja yang rasis. Dia bilang apa? Tim biru-biru katanya. Ada 2 tim biru-biru loh di BRI Super League musim ini, Persib dan PSIM Jogja. Kenapa kami bilang orang yang satu ini sangat-sangat bodoh? Iya, kami nggak nyesel kok bilang dia ini bodoh, bahkan sangat-sangat bodoh. Kenapa kami bilang sangat-sangat bodoh? Dia ngebanggain timnya, oke, nggak masalah dia ngebanggain timnya. Dia ngebanggain Persija, nggak masalah dia ngebanggain Persija. Tapi kalau dia ngehina tim biru, sementara tim biru-biru itu ada 2, Persib dan PSIM, dia sangat bodoh. Kenapa bodoh? Ya jelas bodoh lah. Klub kalian itu Malut United gak bakalan pernah ada tanpa Persib dan PSIM. Bener dong. Persib dan PSIM itu adalah 2 tim di antara pendiri PSSI. Tanpa Persib dan PSIM, PSSI gak pernah ada. Bahkan liga pun gak pernah ada. Berarti tim lu pun gak pernah ada. Tim lu itu dulunya bukan tim Malut, tim asal Jawa Timur, Putra Jombang. Itu pun baru lahir 2016. Makanya nasihat aja nih Bang ya, buat supporter yang satu ini nih, supporternya Malut ya. Kalau nanti ente ini diserbu ya, diserang sama oknum supporter tim biru, nggak usah bela diri, nggak usah playing victim. Oknum supporter biru ngajak saya rasis saya, lah situ duluan yang rasis. Jadi ini nasihat aja buat semua pendukung Malut United yang masih waras. Malu kalau kayak gini. Kenapa? Kalian tuh baru lahir. Tim kalian tuh gak bakalan ada tanpa Persib, tanpa PSM. Sadar dong. Belajar ilmu sepak bola yang lebih pinter. Gak bakalan pernah jadi juara kalau punya supporter yang kayak gini otaknya. Kalaupun mau juara, ya harus sama kayak 2018 Persija dengan sejumlah kontroversi dan juga kecurangan Joko Driono-nya. Enaknya dikasih kata-kata apa ya orang yang satu ini? Gini aja deh, kita kasih kata-kata hari ini. Apa ya kata-katanya? Gini aja. Jangan pernah mengatakan orang lain buruk sebelum kita pernah merasakan menjadi yang terbaik. Pernah ngerasain jadi yang terbaik nggak Bang?